Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kembali bertemu dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik muatan PPKN tema 5, subtema 2 dan subtema 3. Kita akan mempelajari KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, dan KD 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya dan ekonomi. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. 2. Siswa mampu mempresentasikan contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap kerjasama sebagai penentuan keberhasilan dalam berbagai kegiatan wirausaha secara tepat. 4. Siswa mampu menerapkan contoh sikap kerjasama sebagai penentu keberhasilan dalam berbagai kegiatan wirausaha secara benar. Mari anak-anak, kita awali pembelajaran dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi bagi mereka yang bangun di waktu fajar untuk mencari nafkah." Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa bekerja adalah ibadah yang harus dilakukan dengan etos kerja yang tinggi dan sungguh-sungguh. Manfaatnya insya Allah kita akan mendapatkan rizki yang halal, mendapatkan pahala, serta menghapus dosa yang telah kita perbuat. Jadi anak-anak tetap semangat bangun pagi, bangun fajar untuk bekerja, untuk belajar. Pada pekan yang lalu, Ustazah sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk mewawancarai pemilik usaha di sekitar kalian. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan beragam kemampuan sehingga bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apa saja anak-anak contoh keberagaman wirausaha di bidang barang dan jasa yang ada di sekitar kalian? Ya, banyak sekali. Contohnya adalah pemilik warung kelontong, penjual makanan dan minuman, penjual pulsa, penyedia kos, jadi yang memiliki kos-kosan, usaha fotokopi, penjahit, bengkel, juga salon atau tukang cukur rambut. Manfaat keberagaman wirausaha. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Menciptakan inovasi baru. 4. Mengurangi pengangguran. Dan yang kelima, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Masih ingat ya anak-anak, kita adalah makhluk sosial. Jadi kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Silakan kalian simak buku tematik kalian, buka halaman 113. Ustazah akan membacakan satu teks bacaan yang berjudul Raga, Sukma, dan Semesta. Jadi bacaan ini adalah menerangkan tentang Balitangi. Apa itu produk Balitangi anak-anak? Balitangi adalah produk kecantikan atau kosmetik tapi herbal dari Bali. Simak ya. Perjalanan Ibu Made Yuliani menggagas, membuat dan memperjuangkan Balitangi sebagai produk lokal didasari ketulusan dan keinginan luhurnya untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat selaras dengan alam. Dengan pengalamannya berpuluh tahun sebagai bidan, beliau menyadari betul pentingnya proses menyehatkan jiwa raga sekaligus merawat lingkungan. Sebagai putri Pulau Dewata, ia terbiasa hidup dalam keyakinan bahwa alam semesta amatlah kaya akan warisan untuk dikembangkan dan bukan dihabiskan, demi manfaatnya bagi masyarakat luas. Bahan dasar seluruh produk Balitangi diambil dari tanaman lokal yang sebagian besar dibudidayakan di tanah Dewata oleh petani lokal.
proses penanaman, pengambilan bahan, panen, pengeringan, sampai dengan selesainya rangkaian pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan keterjagaan lingkungan. Untuk pembuatan wewangian dari tumbuhan kering yang lazim disebut potpuri, bahan dasar yang digunakan adalah daun, bunga, dan buah yang sudah rontok atau terlihat mati. Proses pengeringan juga dilakukan dengan cara konvensional tanpa menggunakan alat atau bahan kimia apapun. Tempat pengeringannya pun memanfaatkan lahan yang ada. Begitu pula dengan produk lain seperti bedak dingin, lulur, sabun, dan boreh dibuat dengan cara yang sengaja disederhanakan agar memungkinkan bagi siapapun untuk menirunya, sekalipun hanya untuk pemakaian rumah tangga. Sungguh mengagumkan perjalanan sebuah industri yang saat ini sudah merambah ke tingkat internasional, namun masih tetap dapat mempertahankan idealisme luhurnya. Bukan hanya kebugaran raga, tapi juga perawatan kesegaran sukma. Bukan hanya rempah, minyak, dan khasiatnya, tapi juga hasil bumi yang ditanam dengan ketulusan hati. Bukan pula bertujuan untuk berpadu dengan alam, namun juga menyatu dengan semesta. Nah, dari bacaan tadi anak-anak, Masya Allah ya, kita perhatikan bahwa rangkaian produk kecantikan yang dibuat oleh Ibu Made Yuliani sangat baik ya. Jadi memanfaatkan dari benda-benda yang tidak terpakai dan juga dengan melindungi lingkungan ya. Nah, ini termasuk sikap tanggung jawab anak-anak, sikap tanggung jawab dalam berwirausaha. Apa saja sikapnya? 1. Mempekerjakan warga sekitar untuk memajukan perekonomian masyarakat lokal. Jadi Ibu Made Yuliani mengajak warga sekitarnya untuk membantu pekerjaannya. Yang kedua, menciptakan kemasan yang menarik dan aman baik bagi konsumen maupun alam. 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam, terutama bahan baku yang digunakan. 4. Menghasilkan barang dengan kualitas baik sesuai persyaratan dagang. Dan yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah produksi. Pemilik wirausaha juga harus memikirkan pengemasan produk. Membuat kemasan yang menarik dan aman merupakan tanggung jawabnya kepada konsumen. Silakan anak-anak kalian buka buku tematik kalian halaman 95 dan 96. Ya. Jadi di sana ada bacaan tentang kemasan produk. Kalau zaman dulu kita menggunakan kemasan itu terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Akan tetapi sekarang sudah berkembang, ya, sudah berkembang karena kemasan tidak hanya sekedar sebagai wadah atau tempat, tapi juga harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan juga bisa menarik konsumen. Jadi fungsi kemasan apa? Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, jadi tidak terkena panas matahari. Kemudian melindungi dari panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, atau kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Artinya di sini sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Jadi seperti kemarin ya, sudah Ustazah terangkan tentang logo. Logo itu adalah terdapat di dalam kemasan produk. Nah, jadi kemasan itu bisa menggambarkan sebagai identitas produk tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Artinya apa? Memudahkan penghitungan, pengiriman, dan penyimpanan. Jadi contohnya anak-anak dalam suatu kemasan, misalnya air mineral, kan ada tulisannya itu ya, isinya 24 ukuran gelas. Satu gelasnya ukurannya 220 ml
dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat dari kemasannya, oh ini isinya berapa gitu, berapa ukurannya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, media komunikasi kepada konsumen. Jadi contohnya produk-produk makanan, dari kemasannya orang sudah dapat mengenali rasanya. Walaupun tidak ada pesan yang tertulis pada kemasan tersebut, tetapi ciri pada kemasannya sudah mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Ya, jadi kita sebisa mungkin sebagai wirausaha bisa membuat kemasan yang menarik tapi juga aman untuk konsumen, karena itu merupakan tanggung jawab kepada konsumen. Nah, anak-anak, faktor apa yang harus diperhatikan saat akan melakukan usaha? Seperti Ibu Made Yuliani tadi melakukan usaha yang kemudian sekarang sudah mendunia, sudah diekspor begitu, tapi beliau juga harus punya apa? Yang pertama, keterampilan. Jadi kita harus punya keterampilan, hobi, dan kreativitas yang dimiliki. Jadi kita tidak akan bosan. Yang kedua, kita harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, persaingan pasar, dan yang keempat, modal usaha. Lalu sikap apa anak-anak jika ternyata ada pemilik usaha lain membuka usaha serupa di dekat tempat usaha? Jadi misalkan anak-anak memiliki usaha jual minuman, anak-anak menjual jus gitu ya. Ternyata di dekat rumah kita ada juga anak lain yang membuka jus. Nah, sikap kita apa sebagai sama-sama pemilik usaha? Yang pertama, memotivasi untuk berkembang. Oh iya, berarti anak-anak harus apa? Oh, harus kreatif ini. Gimana caranya supaya usaha jus saya lebih lebih menarik, lebih banyak dibeli oleh orang lain, begitu ya. Jadi memotivasi kita. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat sekitar. Jadi kalian bisa meningkatkan pelayanan, siap antar misalkan untuk dalam kota dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas dan varian produk. Jadi kalian bisa berkreasi dengan macam produk, tidak hanya menyediakan jus tapi juga minuman yang lain. Kemudian yang keempat, memperluas sasaran konsumen. Kalian bisa mempromosikan produk kalian itu melalui media-media yang sekarang berkembang. Ada Instagram, ada Facebook, lewat WA, dan sebagainya. Nah, anak-anak, apa yang harus dilakukan agar usaha kita dikenal oleh masyarakat? Yang pertama, membuat usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi masyarakat pasti akan mencari produk kita karena mereka membutuhkan. Misalkan sekarang itu yang berkembang adalah produk laundry ya, mencuci pakaian gitu ya. Nah, itu sekarang bermanfaat. Kemudian yang kedua, membuat kemasan produk yang unik dan menarik. Yang ketiga, pelayanan yang baik kepada pelanggan dan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, mengenalkan usaha kepada masyarakat melalui iklan, promosi, atau menitipkan produk ke toko-toko. Membangun suatu usaha dimulai dengan menentukan beberapa hal berikut. Jadi kalau kita ingin membangun suatu usaha, maka yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, kita tentukan jenis usahanya. Yang kedua, kita tentukan juga target konsumennya siapa. Yang ketiga, harga jual produk. Ya, kira-kira masyarakat kuat enggak membeli produk kita? Atau kita menjual produk kita dengan semurah mungkin sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kemudian yang keempat, tempat usaha. Kita harus memikirkan, menentukan di mana kita akan melakukan usaha tersebut, di rumah atau mencari tempat yang lain yang di pinggir jalan yang lebih ramai, yang strategis. Kemudian yang kelima, strategi pemasaran. Cukup dengan berjualan di situ atau kemudian kita keliling atau kemudian kita membuat iklan dan sebagainya. Dan yang keenam adalah sikap agar sukses. Jadi kalau sukses itu kita harus bersikap untuk senantiasa apa saja? Semangat, sungguh-sungguh, tekun, dan sebagainya.
Alhamdulillah anak-anak, ternyata materi hari ini kita sudah selesai. Tugas kalian di rumah yang pertama, simak kembali 2 video pembelajaran PPKN yang sudah Ustazah share. Jadi video pembelajaran hari ini dan kemudian video pekan lalu, silahkan kalian simak lagi. Kemudian yang kedua, baca rangkuman materi PPKN tema 5 yang akan Ustazah bagikan. Baru yang terakhir, silahkan kalian mengerjakan latihan soal di link yang akan Ustazah ketik di deskripsi video ini. Paham ya anak-anak? Insya Allah. Tetap semangat BDR, semangat belajar dari rumah, manjada wajada. Ustazah mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari Ustazah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.